Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon dibantu subscribe YouTube ini. Insya Allah surga imbalannya kepada kalian, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel kami yang berisi tentang keindahan dan kedalaman ajaran Islam. Mari kita bersama-sama menjelajahi hikmah, kebijaksanaan, dan cahaya yang terpancar dari agama Islam. Saya mengundang Anda untuk menyertai perjalanan spiritual dan pengetahuan yang mendalam bersama kami. Mari kita mulai menjelajahi kebenaran dan kebaikan yang terdapat dalam ajaran Islam bersama-sama. Umat yang ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Hal itu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi, surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, seorang muslim yang mampu menjaga lisannya, ucapan, untuk tidak menyakiti orang lain, muslim yang memberi makan orang lapar, dan muslim yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hair Abu Daud dan Tirmidzi. 1. Ta'lil Qur'ani, pembaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah. Setiap waktu dan di setiap kesempatan yang ada. Bahkan, saat lapang maupun sempit. Kita teramat butuh Al-Quran, tetapi sering meninggalkannya dengan berbagai alasan. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah dalam Qiyas Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Ayat itu menerangkan bahwasanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Ta'lil Qur'ani adalah seorang pembaca Al-Quran atau qari yang memiliki keahlian khusus dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan aturan tajwid. Mereka telah melalui pelatihan dan pembelajaran yang intensif untuk memperoleh kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan tepat, serta memahami aturan-aturan tajwid yang berlaku. Seorang ta'lil Qur'ani tidak hanya menguasai teknik-teknik membaca Al-Quran dengan benar, tetapi juga memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Mereka mungkin juga memiliki kemampuan untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai gaya tilawah, pengucapan, yang berbeda, sesuai dengan tradisi yang berlaku di berbagai daerah. Ta'lil Qur'ani sering diminta untuk membaca Al-Quran dalam berbagai acara keagamaan, seperti sholat jamaah, peringatan-peringatan keagamaan, atau acara-acara khusus lainnya. Mereka dianggap sebagai orang yang istimewa karena mampu membawa kedamaian dan kehusyukan melalui lantunan Al-Quran yang indah. Selain itu, ta'lil Qur'ani juga dapat menjadi guru atau mentor bagi orang-orang yang ingin memperdalam bacaan Al-Quran mereka. Mereka membantu siswa untuk memperbaiki teknik bacaan mereka, memperbaiki kesalahan tajwid, dan memahami makna-makna Al-Quran secara lebih dalam. Secara singkat, ta'lil Qur'ani adalah seseorang yang telah menguasai seni membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta memiliki kemampuan untuk menyampaikan makna dan keindahan ayat-ayat Al-Quran melalui lantunan bacaannya. 2. Hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Golongan kedua yakni muslim yang pandai menjaga lapisan. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah, tetapi juga dapat menjadi bumerang jika kita tidak pandai mengontrolnya. Menjaga lisan perlu dilatih agar lisan senantiasa mengucapkan perkataan yang baik. Seperti yang kita tahu, berdasarkan fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal. Tak hanya informasi, tetapi juga pertanyaan, prasangka, bahkan jika tak dijaga juga dapat membuat kita menyampaikan fitnah. Dengan beragam fungsi lisan, maka hendaknya kita betul-betul menjaganya agar tidak menyeret kita kepada perbuatan buruk. Jika kita menggunakan lisan untuk membicarakan keburukan orang lain hingga menyampaikan fitnah, artinya kita makin banyak menghabiskan waktu untuk menggunakannya melakukan hal-hal yang tidak baik. Hafizul lisan merupakan ungkapan dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti, dan orang yang menjaga lisannya. Dalam konteks Islam, ungkapan ini mengacu pada seseorang yang menjaga lidahnya agar tidak mengucapkan perkataan yang tidak baik, menyakitkan, atau berdosa. Menjaga lidah atau lisannya merupakan bagian penting dari akhlak dan moralitas dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW sering mengingatkan umatnya tentang pentingnya menjaga lisan dan perkataan. Beberapa hadis menyebutkan hal ini, seperti hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang dapat menjamin perlindungan bagi apa yang diucapkan oleh lidahnya, Allah akan menjamin masuk surga baginya.
orang yang menjaga lisannya berusaha untuk menghindari 1. Berbicara yang tidak benar atau berdusta. Mereka berkomitmen untuk selalu berbicara jujur dan menghindari kebohongan. 2. Mengucapkan kata-kata yang kasar atau menyakiti. Mereka memperhatikan efek dari kata-kata yang mereka ucapkan dan berusaha untuk tidak menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan mereka. 3. Menghindari ghibah. Menggunjing. Mereka tidak menggosip atau berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. 4. Menghindari umpatan, sumpah serapah, atau kata-kata kasar lainnya. Mereka tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tidak senonoh, atau bernada buruk dalam percakapan mereka. Dengan menjaga lisan dan perkataan mereka, orang yang hafizul lisan berusaha untuk memperoleh ridha Allah dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. Ini merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan akhlak dan kesalehan dalam Islam. 3. Wamutimul ji'an, orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan, kelak di hari kiamat Allah akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadits Tirmidzi. Selain hadis tersebut, ada sebuah hadis lain yang menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun kaum mukmin yang memberi makan mukmin lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan surga. Hadits Tirmidzi. Wamutimul ji'an merupakan ungkapan dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti, dan orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Dalam konteks Islam, ungkapan ini mengacu pada orang-orang yang melakukan amal kebajikan dengan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama mereka yang kelaparan atau kekurangan makanan. Memberi makan kepada orang yang kelaparan merupakan salah satu amal kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pentingnya berbagi rezeki dengan sesama, terutama dalam hadis-hadisnya yang menggarisbawahi keutamaan memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wamutimul ji'an ini antara lain. 1. Kepedulian terhadap sesama. Orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan menunjukkan kepedulian mereka terhadap kondisi sesama manusia yang membutuhkan. Mereka berusaha untuk membantu meringankan penderitaan orang-orang yang kurang mampu. 2. Pelaksanaan zakat dan sedekah. Salah satu cara untuk menjadi wamutimul ji'an adalah melalui pembayaran zakat dan memberikan sedekah, sumbangan amal, kepada mereka yang membutuhkan. Zakat dan sedekah merupakan kewajiban dan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. 3. Keterlibatan dalam program kemanusiaan. Selain zakat dan sedekah, memberi makan kepada yang kelaparan juga dapat dilakukan melalui keterlibatan dalam program-program kemanusiaan dan aksi sosial yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang miskin dan kelaparan. 4. Berbagi rezeki. Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dengan sesama sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan memberi makan kepada yang kelaparan, seseorang dapat memperoleh keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah. Dengan demikian, wamutimul ji'an adalah orang-orang yang menjalankan ajaran Islam dengan memberikan makan kepada orang yang kelaparan sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan kepada sesama manusia. Ini merupakan bagian penting dari nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas dalam Islam. 4. Washoimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang berarti wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Ternyata ibadah tersebut tak sekadar kewajiban, tetapi juga dapat mengantarkan kita untuk masuk dalam golongan yang dirindukan surga. Maka, bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Sebab kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa, pada hari kiamat masuk dari pintu itu.
Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadits Bukhari dan Muslim. Oleh Allah. Wa syaimin fi syahri Ramadan adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam konteks Islam, ungkapan ini merujuk kepada para muslim yang menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, bulan suci dalam agama Islam. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban utama bagi umat Islam yang sehat secara fisik dan mental. Puasa ini dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai tanda ketaatan, kesabaran, dan pengendalian diri. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang wa syaimin fi syahri Ramadan. 1. Kewajiban puasa Ramadan bagi umat Islam yang telah mencapai usia balik, sehat secara fisik dan mental, dan tidak dalam keadaan yang menghalangi berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban yang diwajibkan Allah. 2. Tujuan puasa. Puasa Ramadan memiliki banyak tujuan, di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwa dan tubuh dari dosa-dosa, meningkatkan kesadaran sosial dan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung, serta mengasah disiplin dan pengendalian diri. 3. Pahala dan keberkahan. Puasa Ramadan merupakan amalan yang sangat diberkahi di sisi Allah. Para syaimin, orang-orang yang berpuasa, dijanjikan pahala yang besar, pengampunan dosa, dan kesempatan untuk mendapatkan berbagai keberkahan dalam hidup mereka. 4. Penyelesaian ibadah. Puasa Ramadan tidak hanya melibatkan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi juga memperbanyak ibadah lainnya seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan kebajikan lainnya. 5. Kesempatan meningkatkan ketakwaan. Bulan Ramadan adalah kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai amalan ibadah. Selain puasa, umat Islam juga dianjurkan untuk meningkatkan kebaikan, bersedekah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dengan demikian, wa syaimin fi syahri Ramadan adalah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai upaya untuk mendapatkan keberkahan, pahala, dan pengampunannya. Puasa Ramadan merupakan salah satu aspek penting dalam praktek keagamaan umat Islam dan menjadi momen penting untuk meningkatkan spiritualitas dan ketakwaan. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperkokoh iman kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di video berikutnya.